itunya. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha amradatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajma'in khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jami'it tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was-sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Masdura summa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab Muhammad bin Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Maki fi kitabi dalilil falihin lituluq riyadis shalihin syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih melanjutkan bab yang 2 minggu yang lalu, yaitu birrul walidain. Mudah-mudahan malam hari ini kita tuntaskan bab birrul walidain. Kita masuk ke hadis 327. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadisin tawilin. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, fi hadisit tawil, ya, dalam sebuah hadis yang panjang, fi qissati Hiraqla, dari kisah Heraklius, raja atau kaisar Romawi, ya. Dulu di zaman penyebaran Islam ada yang disebut dengan Romawi, Bizantium, Romawi, apalagi ya Andalusia dan lain sebagainya. Ini ada Raja Heraklius, ini raja atau kaisar Romawi, Roma, Italia, ya. Dalam sebuah kisah Heraklius,
anna Hirokla, bahwa sesungguhnya Raja Heraklius, qala berkata, li Abi Sufyana, kepada Abu Sufyan, pamada ya'murukum bih, ya. Raja Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan, pamada ya'murukum bih, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepadamu, ya. Apa perintah kepadamu, yakni an-nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa perintah Nabi Muhammad kepadamu ya Abu Sufyan, kata Raja Heraklius. Qala qultu yaqulu, kata Abu Sufyan, Rasulku pernah bersabda. Apa sabdanya? U'budullaha, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah wahdah yang maha esa. La tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau mempersekutukan dengan sesuatu pun, ya. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, gitu ya. Watruku, dan tinggalkanlah oleh kamu ma yaqulu abaukum, apa yang telah dikatakan oleh bapak moyangmu, wahai Heraklius. Wa ya'muruna bis sholat, dan nabiku memerintahkan kami untuk sholat. Wasidqi, dan juga memerintahkan untuk bersikap jujur. Wal afaf, ya, dan memerintahkan untuk iffah, ya. Wasillah, dan memerintahkan untuk menyambungkan tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengisahkan tentang komunikasi pembicaraan antara Abu Sufyan dengan Raja Heraklius, ya. Jadi dalam penyebaran Islam itu kan, Islam itu setelah tersebar di Jazirah Arab, maka melakukan penyebaran dakwah Islamiyah keluar Jazirah Arab ke negeri-negeri Ajam. Ajam itu non Arab, ya. Termasuk Parsi atau Iran itu negeri Ajam, ya. Termasuk Romawi, termasuk ke Andalusia, ya, Andalusia yang kita kenal dengan Spanyol. Makanya di Spanyol itu banyak peninggalan umat Islam, termasuk juga masjid, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini komunikasi atau dialog antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Raja Heraklius nanya, ya Abu Sufyan, apa sih pesan, apa sih ajaran Nabi Muhammad kepadamu? Maka Abu Sufyan mengatakan, u'budullaha wahdah wala tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis sholati wasidqi wal afafi wasillati. Nah, ini ajaran-ajaran yang luar biasa bagus, ya. Jadi ajaran pertama bertauhid, yang kedua meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran tauhid, gitu ya. Karena Heraklius itu kita tahu non muslim, ya, non muslim, tapi didakwahi oleh Abu Sufyan dengan bahasa-bahasa dari Rasulullah seperti tadi. Termasuk juga bersikap jujur, ya, bersikap iffah. Apa iffah itu? Iffah itu ada lil ikhtiyat minal maharib, ya, hati-hati dengan perkara haram. Jadi perkara haram itu apa? Ya, kita tahu perkara haram itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, yang didefinisikan oleh
fikih, haram itu adalah apa? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang mendapatkan pahala jika ditinggalkan, sesuatu yang mendapatkan siksa jika dikerjakan. Nah ini apa saja ya, banyak ya. Sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran itu banyak ya, termasuk durhaka kepada orang tua ya, uququl walidain. Uququl walidain itu durhaka kepada orang tua. Lawannya sikap baik, yaitu birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah itu dialog Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Apa kaitan dengan tema ini? Nah, terutama ajaran yang terakhir apa? Wasillah, menghubungkan tali silaturahmi. Ya, maksudnya apa dengan birrul walidain? Nah, dalam hadis-hadis yang sudah saya bacakan dan nanti yang akan dibacakan. Jadi kalau orang tua masih ada, ya, hubungkan atau jalin tali silaturahmi dengan orang tua. Jangan sampai dengan orang tua bermusuhan, gitu ya. Kan ada itu. Anak dengan orang tua apa? Patukang-tukang gitu ya. Marahan gitu ya. Ya. Atau misalkan orang tua sudah meninggal dengan uaknya, dengan uak kita atau dengan kakak orang tua kita, dengan adik orang tua kita, dengan mamang, dengan bibi ya, dengan paman, dengan pakle, dengan bule gitu ya. Nah itu harus menjalin silaturahmi. Kenapa? Kalau orang tua sudah meninggal tapi keluarganya atau kakak sama adiknya masih ada, itulah orang tua kita gitu. Nanti ada hadisnya. Nah, hadis berikutnya hadis 328. Wa an Abi Darrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dar, semoga Allah meridhai kepada Abu Dar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satabtahuna ardon, sesungguhnya kamu sekalian satabtahuna ardon, akan membebaskan ya, akan memputuh. Pataha itu artinya membebaskan. Ardon sebuah negeri. Yudkaru biha al-qirat, ya, disebut dalam masalah itu al-qirat. Apa al-qirat? Nanti dijelaskan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, satabtahuna Misra, ya, kamu sekalian akan membebaskan negeri Mesir. Wahia ardun yusamma fiha al-qira, ya, yang sebuah negeri yang disebut di dalamnya ada kata qira. Fastausu bi ahliha khairan, maka berwasiatlah kamu sekalian dengan penduduk negeri yang sudah atau yang akan dimerdekakan tersebut khairan, sesuatu yang baik. Fa inna lahum dimmatan, ya, karena sesungguhnya penduduk negeri tersebut dimmah, memiliki kehormatan yang harus dijunjung tinggi, warahman, dan juga ada kekerabatan di dalamnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faidas tatahtumuha, ya, maka apabila telah membebaskan kamu terhadap suatu negeri tersebut, fa'ahsinu, maka berbuat baiklah, ila ahliha, kepada penduduknya. Fa inna lahum dimmatan wa rahman, karena sesungguhnya penduduknya itu memiliki kehormatan dan kekerabatan. Au qala dimmatan wa sihran, ya, dan atau dikatakan memiliki kehormatan dan besanan, ya. Sihron di sini bukan sihir, tapi pakai shot.
artinya besanan. Rawahu Muslim. Apa maksud hadis ini? Qala ulama, menurut para ulama yang memahami hadis ini, termasuk salah satunya adalah Imam Maki, ya, penulis Syarah Riyadhus Shalihin ini, ar-rahimu allati lahum, ya, silaturahmi kepadamu. Apa maksudnya? Qaunu hajaro ummi Ismail alaihi salam, ya. Di Mesir, ya, maksudnya tadi di Mesir yang negeri yang dimerdekakan sehingga Mesir tunduk di bawah kekuasaan Islam, itu ada Hajar ummi Ismail, ya. Ada Sayyidah Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Nah, itu minal Misra, dari Mesir, ya. Walaupun Ibrahim itu berasal dari Palestina, ya, Palestina. Kemudian kan setelah nikah dengan Siti Sarah, berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, Siti Sarah bawa pembantunya, namanya Siti Hajar, dinikahkan dengan suaminya, ya. Maka punyalah anak. Setelah punya anak, Siti Sarah cemburu. Maka kata Siti Sarah, ya, tolong bawa tuh istri dan anakmu itu ke tempat nun jauh di sana. Maka dibawalah oleh Nabi Ibrahim ke Mekkah, ya. Ketika sudah di Mekkah, ya, masih sulit nyari air dan lain sebagainya karena penduduknya hanya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kata Allah, Ibrahim, kamu kan punya 2 istri, maka harus gilir sekarang, balik lagi ke Palestina, ya. Maka Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan istrinya dan anaknya yang lagi sedang-sedangnya, karena Nabi Ibrahim baru punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, ya, doanya yang saya baca, yang sering saya baca di dalam doa setelah sholat. Apa? Rabbana inni asqamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'in inda baitikal muharram ya Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu ada di dalam surat Ibrahim. Ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak keturunan kami di tempat yang tandus di Mekkah, gitu ya. Rabbana liuqimus shalah, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan kami senantiasa mendirikan sholat, ya. Liuqimus sholata faj'al, dan jadikan, ya, afidatan minan nas, orang-orang yang ada di seluruh dunia ini, tahwi, berkeinginan untuk datang ke Mekkah ini walaupun dulunya tandus, ya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah rezeki, ya, dari buah-buahan supaya anak keturunan kami ini senantiasa bersyukur. Makanya di Mekkah itu aneh, ya, nggak ada pohon pisang, tapi pisangnya bagus-bagus. Nggak ada pohon apel, tapi apelnya bagus-bagus. Dan orang Mekkah itu baik-baik, ya. Jadi kalau kita mau wukuf di Arafah, pulang dari wukuf itu, sini halal. Wah, dikasih minuman, dikasih apel, dikasih dan lain sebagainya. Itu heran Mekah itu, ya, anggur dan lain sebagainya. Nah itu kata para ulama salah satu dari manfaat doa Nabi Ibrahim, ya. Makanya bapak-bapak harus banyak berdoa. Walaupun bukan kita yang merasakan, tapi anak keturunan kita, ya. Nah, jadi anak keturunan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar Ismail itu menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah ini salah satu maksudnya dengan Mesir itu kita harus besanan. Dalam riwayat yang lain, kenapa Mesir?
as-sahru kaunu, sahrukan. Maryah ummi Ibrahim ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Ya, ada Nabi Muhammad itu dulu ketika Mesir takluk di bawah pemerintahan Islam, itu diberi sesuatu oleh Raja Mesir. Namanya siapa? Sahrul Kaum Maria. Ada perempuan cantik namanya Maria. Nah, hadiah dulu itu hadiahnya bukan emas, bukan perak, tapi perempuan cantik. Ya, maka oleh Nabi Muhammad diislamkan, kemudian dinikahi. Setelah nikah dengan Nabi Muhammad, melahirkan seorang putra namanya Ibrahim. Ya, coba baca di Kisah Anbiya, kisah Nabi Muhammad. Ya, pernikahan dengan Siti Maria, dengan Maria itu melahirkan Ibrahim, tapi sayang Ibrahim meninggal di usia, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Sampai Nabi Muhammad sedih. Kenapa? Aduh, anak laki-laki saya meninggal, ya. Nah, makanya yang hidup sampai besar itu anak perempuan, ya. Dari pernikahan dengan Siti pertama Siti Khadijah itu kan siapa? Qasim, ya. Fatimah itu sebenarnya terakhir, ya. Ada lagi Zainab, ada lagi Ruqayyah, Kulsum, ya, termasuk Fatimah. Nah, itu laki-laki Qasim meninggal, pernikahan dengan Maria Ibrahim meninggal, gitu ya, dan lain sebagainya, itu meninggal. Yang hidup itu yang nikah dengan Sayyidina Utsman, siapa? Ummu Kulsum sama Ruqayyah, ya. Yang nikah dengan Ali siapa? Fatimah Az-Zahra. Jadi itu mungkin rahasia Allah, ya. Jadi kalaulah Nabi Muhammad memiliki anak laki-laki sampai besar, sampai dewasa, sampai nikah, itu khawatir diklaim oleh umat Islam sebagai pengganti Nabi. Mungkin gitu, ya. Jadi ini hikmah dibalik meninggalnya putra-putra beliau yang masih yang ketika masih kecil, putra laki-laki. Gitu ya. Jadi maksud di sini, maksud hadis ini dikatakan bahwa kalaulah kita memerdekakan sebuah negeri untuk tunduk di dalam pemerintahan Islam, tetap harus dihargai penduduknya. Itu yang disebut dengan dhimmah, ya. Makanya di dalam non-muslim atau kafir di dalam Islam itu ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir muahadah, ada kafir musta'man, ya. Nah, jadi ada 4 kategori kafir itu. Yang harus hidup rukun dengan non muslim itu yang zimmi. Zimmi itu yang baik sama kita, yang tidak memerangi kita, yang tidak menculak sama kita, ya. Itu harus dihargai, hidup rukun. Di Batavia ini non muslimnya dhimmah, ya. Ya, dengan pamanalu ya tepat, kita harus baik-baik, ya. Dan lain sebagainya. Nah, ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam. Nah, itu di mana? Di Israel, ya. Kemarin kan ada usia atau orang Palestina 15 tahun ditembak mati. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ada lagi kafir muahadah. Muahadah itu yang melakukan perjanjian dengan umat Islam, melakukan kerjasama, ya. Arab Saudi kerjasama dengan Amerika, dengan apa lagi? Dengan Prancis untuk apa? Untuk mengelola tambang minyak. Nah, itu non muslim dari Amerika, dari Prancis, itu yang disebut dengan muahadah, kafir muahadah. Selama dia tidak bermusuhan, ya, dengan orang-orang Islam, maka disilahkan untuk melakukan kerjasama. Atau ada kafir musta'man, ya. Musta'man ini
orang yang minta diberikan keamanan, atau dalam bahasa politiknya minta suaka politik, ya. Dulu ada pengungsi dari Vietnam yang dikejar-kejar oleh Vietcong, ya, Vietcong dulu tahun berapa? Tahun 80, tahun 80-an. Karena di sana terjadi aliran komunis, ya, di Vietnam itu. Maka banyak penduduknya yang lari ke Indonesia. Ya, bacalah dalam sejarah. Ya, jadi kalau sekarang yang lari ke Indonesia itu Rohingya. Rohingya itu Muslim, ya. Dulu orang-orang Vietnam yang non Muslim datang ke Indonesia minta perlindungan, itu harus dilindungi. Itu yang disebut dengan kafirun mustakman, ya. Oke, di sini kaitannya dengan dhimmah, wasihron dan juga besanan, ya. Dan dhimmah warahman, memiliki kehormatan dan memiliki kerabatan. Ini maksudnya kaitan dengan tema ini adalah kekerabatan yang harus dijalin silaturahmi dengan mereka itu. Hadis berikutnya nomor 329. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, qala berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, wa angdir ashiratakal akrobin. Wa angdir, dan berilah peringatan, ashirataka, keluargamu, al akrobin, yang terdekat. Ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Rasulullah mengundang, ya, kepada orang-orang Quraisy. Fajtami'u, maka orang Quraisy kemudian berkumpul. Fa'amma wa khassa, dan Rasulullah memanggil dengan kata-kata yang umum, wa khassa, dan juga dengan kata-kata yang khusus. Faqala ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, aqdibu anfusakum minan nar. Hei Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, aqdibu, selamatkanlah, anfusakum, dirimu dan keluargamu, gitu ya maksudnya, minan nar, dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, hei dari Bani Murrah bin Ka'ab, aqdibu anfusakum minan nar, jagalah dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdul Manab, aqdibu anfusakum minan nar, ya, jagalah dirimu dari api neraka. Ya Bani Hashim, aqdibu anfusakum minan nar, Bani Hashim, jagalah dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, aqdibu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, ankidi nafsaki, ya, jagalah dirimu minan nar, dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an, karena sesungguhnya, kata Rasulullah, aku tidak bisa membela kamu minallah, dari siksa Allah, syai'an, sesuatu, ghairu anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha, ya. Aku akan menyambungkan, menyambungkan maksudnya bibilaliha, dari air rahimmu, ya. Apa maksudnya? Ya tali silaturahmi, ya. Nah di sini dijelaskan maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi Rasulullah itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada Ka'ab bin Lu'ay, ya, Murrah bin Ka'ab, Bani Abdul Manab, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani yang lainnya, termasuk ke anaknya sendiri Fatimah, ya,
Kata Rasulullah, apa? Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah, ya. Ghaira anna lakum rahman sa'abulluha bibilaliha, ya. Kecuali atau selain dengan tali rahim. Maksudnya silahkanlah ikuti jejakku, gitu ya. Insya Allah kalau kamu mengikuti jejakku, apalagi ada hubungan tali rahim, maka suatu nanti aku bisa menolongnya, gitu ya. Makanya menurut para ulama, para habaib, gitu ya, keturunan-keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahlul khair, yang mengerjakan kebaikan, itu akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengikuti torikohnya, jalan-jalannya yang baik, yang benar, yang bagus, mendapatkan syafaatul utma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis berikutnya, wa an Abi Abdullah Amr bin al-As, dari Abi Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jiharon ghaira musirrin yaqulu, ya. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiharon dengan terang-terangan, ghaira musirrin, bukan dengan sir, bukan dengan samar-samar, bukan dengan pelan-pelan. Yaqulu, berkata, inna ala abi fulan laisu bi auliyai. Apa? Sesungguhnya keluarga dari abi fulan laisu, bukan, ya, bi auliyai, bukan waliku, bukan penolongku. Innama waliyallah, sesungguhnya penolongku adalah Allah, wa sholihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Walakin luhum rahimun abulluha bibilaliha, ya. Dan walakin, dan tetapi, luhum, bagi kamu sekalian, rahimun, ya, menghubungkan tali silaturahmi, ubulluha bibalaliha. Nah itu tadi, ya, dengan air apa? Dengan air rahim, dengan air rahim, bimakna kalau kita mengikuti torikoh yang baik, ya. Di sini kan dikatakan innama waliyallah, sesungguhnya penolongku adalah Allah, wasolihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Makanya kalau bergaullah dengan orang-orang soleh, karena kita akan kecipratan dari kesolehannya. Jangan bergaul dengan orang-orang toleh. Khawatir kalaupun kita tidak melakukannya, tapi kita kena sebutannya, tuh temannya si Anu tukang mabuk, padahal mah kita nggak mabuk, gitu ya. Tapi kalau bergaul dengan tukang ke masjid, ya, tukang ngaji, itu ya, makanya dalam bahasa kinayah, maka bergaullah dengan tukang minyak wangi, walaupun kita tidak membeli minyak wangi, tidak membeli parfumnya, kita akan terkena, ya, wanginya, gitu. Nah, itu ya maksudnya, menghubungkan tali silaturahmi dengan orang-orang soleh. Hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaidil Ansari, dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan, ya, sesungguhnya laki-laki, qala, berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah, sampaikan kepadaku, hai Rasulullah, amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga.
Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah, ya, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan suka musyrik, ya, jangan suka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus shalah, dirikan salat, jaga salat 5 waktu. Wa tu'tiz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasilur rahimah, ya, dan hubungkan, jaga tali silaturahmi, ya. Nah ini kisi-kisi masuk surga, ya. Nah, ini kan akhbirni. Jadi insya Allah ada kisi-kisinya, bukan hanya ujian aja ada kisi-kisinya, ya. Tapi masuk surga juga ada kisi-kisinya, ya. Jadi supaya masuk surga itu ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan musyrik. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilu rahim, ya. Nah, jadi yang terakhir menghubungkan tali silaturahmi, terutama dengan orang-orang soleh tadi, ya. Hadis berikutnya, wa an Salman bin Amir, dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun. Apabila kamu buka dari puasa, ya, falyuftir, maka berbukalah, ala tamrin, dengan kurma. Nah, bentar lagi bulan puasa, ya. Berapa hari lagi Pak Haji? 2 bulan lagi, ya. 2 bulan lebih sedikit lah. Ya. Jadi berbukalah ala tamrin. Kenapa harus dengan kurma? Fa innahu barokatun, karena berbuka dengan kurma adalah berkah. Fa illam yajid tamron, maka apabila enggak punya kurma, ya, apa? Palma, bukalah dengan air nih, samit, ya, dengan air. Fa innahu tahurun, karena air itu bisa mensucikan. Wa qala, dan berkata, as-shadaqatu 'alal miskin, dan bersedekahlah terhadap orang-orang miskin. Shadaqatun, itu adalah sedekah. Wa 'ala dirrahim, dan bersedekahlah kepada kerabat. Nah, kepada kerabat mah apa? Sintani, ada 2 keberkahan. Shadaqatun wasilatun. Pertama sedekah, yang kedua menghubungkan tali silaturahmi. Gitu, ya. Jadi sedekah kepada orang lain itu sedekah, tapi nilainya 1. Sedekah sama keluarga, sama dulur, itu ada 2 keutamaan. Pertama sedekah, yang kedua silaturahmi, ya. Makanya sama dulur itu jangan pelit, ya, selain jangan pelit, jangan enggak silaturahmi, harus silaturahmi, ya. Nah, makanya kalau bapak-bapak di mana saudara, di Sukabumi, datang ke Sukabumi, bawa oleh-oleh, ya, iya sedekah, nah iya silaturahmi, nah gitu, ya. Jadi fungsinya ganda, ya, kata Rasulullah, as-shadaqah di rahim sintani, shadaqatun wasillatun, ya. Pertama sedekah, yang kedua silaturahmi. Nah, eta nu penting mah, ya. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana umur yakrahuha wa kana Umar, ya, yakrahuha. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada Umar dan Ibnu Umar. Qala kanat tahti, ya, keadaan
ketika aku memimpin, kata Umar, di bawah kepemimpinanku, imro'atun, ada seorang perempuan, wa kuntu uhibbuha, perempuan tersebut sangat mencintaiku. Ya, jadi Umar ditaksir oleh perempuan tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat dinikahi. Nah, setelah nikah, wakana Umar yakrohuha, tapi Umar kurang senang gitu ya. Yakrohuha itu tidak suka. Faqala, maka berkata li kepadaku, tolakha, ya. Perempuan itu karena tidak disenangi oleh Umar, kemudian mengatakan ceraikan aku, ya. Pak Abaitu, Pak Ata Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak Atta, kemudian Umar datang kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada karoda dzalika lahu, kemudian menceritakan hal ini. Faqalan Nabi, maka Nabi bersabda, tolakha. Ya, kalau istri udah minta cerai, ya udah ceraikan saja, gitu maksudnya, ya, daripada nah ini. Tapi kan istri para sahabat itu bukan satu, ya, banyak. Bahkan satu dengan yang lainnya saling ingin menikahkan anak-anaknya dengan sahabat-sahabatnya, ya. Ya, termasuk misalkan siapa? Abu Bakar punya anak, itu ditawarkan setelah dewasa, itu, tolong dong nikahi anak saya ini. Kepada siapa? Kepada yang lain. Yang lain segan dengan Abu Bakar. Akhirnya dibawalah ke Rasulullah. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Siapa yang nikah dengan Rasulullah? Aisyah, ya, Aisyah. Itu ya. Jadi hal seperti itu. Nah, ini menceritakan di bawah kepemimpinan Umar ada memang perempuan yang suka sama Umar, kemudian dalam riwayat yang lain dinikahi, tapi Umar kurang senang, ya, mungkin, ya, Allahu a'lam. Di sini tidak jelaskan ketidaksenangannya karena apanya, ya. Bahkan karena Umar kurang senang, ya, perempuannya minta diceraikan. Kemudian datang kepada Rasulullah, minta fatwa lah, minta nasihat dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau misalkan istri sudah nggak senang, ya ceraikan aja, gitu maksudnya, ya. Ya, tapi kalau masih bisa dipertahankan, alhamdulillah, sehingga bisa langgeng. Hadis berikutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu, ya, bahwa sesungguhnya ada laki-laki datang. Faqala, maka berkata, innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitolakiha. Kata laki-laki tersebut, sesungguhnya aku imra'atan, punya istri, wa inna ummi, dan aku punya ibu, ya. Apa? Ibu itu ta'muruni bitolakiha, ya. Ummiku ini, ibuku ini menyuruhku untuk menceraikan istri. Faqala, maka berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, al-walidu awsatu abwab. Al-walidu, walid itu orang tua, ya. Kalau anak walad, ya. Kalau walid orang tua. Orang tua awsatu abwabi, ya. Jadi awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang tengah, gitu ya. Fa in syi'ta, maka apabila kamu mau, gitu ya, fa'di, sia-siakanlah, dalikal bab au ihfaduhu, ya, atau menjaganya, ya. Jadi maksudnya ketika seseorang pilihannya kayak gini nih. Ini ada istri, gitu ya.
ini ada orang tua. Ya mungkin istri kita nggak rukun sama orang tua kebetulan ibu, kata ibu itu udah ceraiin aja, cari aja yang lain gitu, misalkan kayak gitu ya. Nah akhirnya orang tersebut, laki-laki tersebut ya dibawa datang kepada Rasulullah, menanyakan, berkonsultasi masalah kayak gitu. Ini mana yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, orang tua itu miftahul jannah, ya, pintu surga, bahkan pintu surga yang tengah. Istri itu pun harus kamu ya pelihara. Kenapa? Karena istri, ya kita punya istri itu kan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terserah kamu, tapi kalau mau dua-duanya, orang tua kamu pelihara, istri pun kamu berikan pengertian. Maksudnya gitu ya. Biar apa? Biar tidak jangan sampai pintu surga itu kamu sia-siakan. Gitu ya. Nah, di sini kan Pa'di dzalikal bab au ihfathu. Bisa kamu menyia-nyiakan salah satunya atau memelihara keduanya, gitu ya. Nah, ini biasa dalam kehidupan keluarga seperti itu. Tetapi kita cari yang afdol, ya. Istri kita tetap kita beri pengertian, ya. Orang tua kita tetap kita jaga. Kenapa? Karena itu adalah miftahul jannah.